Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pengukuran nilai tahanan pentanahan ya. Jadi eh, dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan maintenance atau preventive maintenance, biasanya ada satu aktivitas di mana kita harus mengukur nilai hambatan untuk grounding ya, grounding di tanah. Karena ada standar yang harus dipenuhi untuk standar grounding pentanahan di mana untuk hasil pengukuran nilai tahanan pentanahan itu harus tidak boleh melebihi dari 5 ohm agar groundingnya masih bisa berfungsi. Jadi grounding itu kan biasanya dipasang di penangkal petir ya, di penangkal petir. Nah, syarat untuk grounding bisa berfungsi antara lain adalah nilai tahanan pentanahannya harus di bawah 5 ohm. Ketika nilai hasil nilai pengukuran pentanahannya itu di atas 5 ohm, maka dikhawatirkan bahwa elektroda tersebut atau grounding tersebut itu tidak akan berfungsi. Nah, oleh karena itu, aktivitas pengukuran pentanahan itu sangat penting ya untuk mengetahui dan memastikan bahwa groundingnya masih bisa berfungsi. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur nilai tahanan pentanahan ini kita namakan dengan earth tester. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah gambar dari earth tester yang analog. Ya, ini adalah gambar earth tester yang analog. Jadi earth tester ini berfungsi untuk melakukan pengukuran nilai tahanan grounding atau nilai tahanan pentanahan. Nah, di sini biasanya untuk probe dari earth tester ini terdiri dari tiga probe batang elektroda. Yang pertama adalah elektroda earth, yang kedua adalah elektroda P atau potensial, yang ketiga adalah elektroda C atau current. Nah, tujuan penggunaan tiga batang elektroda tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai tahanan yang dapat mengalirkan arus listrik. Ya. Kemudian alat ukur tahanan tanah ini terdiri dari beberapa blok diagram rangkaian, antara lain rangkaian osilator, rangkaian tegangan input, kemudian rangkaian arus input, mikrokontroler, dan rangkaian penampil atau LCD. Nah, sebelum hasil pengukuran ditampilkan ke LCD, data diolah di rangkaian mikrokontroler. Nah, penampakannya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi di sini ada alat ukurnya. Ini adalah earth tester yang digital. Jadi displaynya ini berupa display digital. Di sini adalah 3 probe yang nanti akan mengukur nilai tahanan pada tanahnya atau groundingnya. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana cara melakukan pengukuran. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Di sini ada earth testernya ya, earth tester. Kemudian earth tester yang kita pakai adalah yang analog. Kemudian biasanya di sini ada penskalaan. Jadi teman-teman silahkan pilih penskalaannya mau berapa ohm ya. Ada 20 ohm, ada 200 ohm, atau ada 2000 ohm. Silahkan dipilih. Semisal kita nanti pilih skalanya di 20 ohm ya. Di 20 ohm. Kemudian di sini ada probe yang akan dipasang ke masing-masing elektroda. Nah, di sini. Nah, khusus untuk probe yang E, ini adalah earth gitu ya. Ini nanti yang akan terpasang ke batang elektroda groundingnya, teman-teman. Ini yang ke groundingnya, grounding aslinya. Nah, ini nanti dipasang, E-nya ini dipasang ke groundingnya ya. Kemudian yang P ini adalah potensial, ini dipasang ke elektroda sementara. Jadi kayak nanti akan ada elektroda yang bisa ditancapkan di tanah. Nah, nanti ditancapkan saja di tanah, kemudian
pasang yang kabel yang P ini ke elektroda yang ini, gitu ya. Elektroda yang sudah ditancapkan di tanah. Kemudian nanti juga ditancapkan lagi satu elektroda lagi ya di tanah, tinggal ditancapkan menggunakan tangan gitu ya, ditancapkan saja ke dalam tanah. Kemudian pasang kabel C ke elektroda yang sudah ditancapkan ke dalam tanah ini. Jadi ini adalah grounding aslinya, kemudian ini elektroda sementara yang ditancapkan ke tanah, dan ini juga ada elektroda bantu yang ditancapkan ke tanah juga. Ini dipasang ke C, yang ini dipasang ke P, yang ini dipasang ke E. Kemudian atur skalanya semisal di 20 ohm. Kemudian biasanya di sini tekan start. Ditekan start maka si earth tester ini akan melakukan pengukuran misalnya ya, melakukan pengukuran sampai jarumnya menunjuk ke angka tertentu. Nah, kalau jarumnya sudah menunjuk ke angka tertentu, semisal misalnya 1 ohm gitu ya, jarumnya menunjuk ke angka 1 ohm, maka 1 ohm ini bisa dikalikan dengan skalanya. Skalanya tadi di settingnya 20 ohm, maka tadi yang 1 ohm tadi hasil penunjukan jarum 1 ohm dikalikan 20 ohm, sehingga hasilnya adalah 20 ohm, sehingga hasil pengukuran nilai tahanan tanahnya adalah sekitar 20 ohm. Tentu saja ini di luar standar ya. Jadi memang harus dilakukan perbaikan terhadap kualitas dari tanahnya atau pentanahannya. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh ya. Ini adalah prosedurnya, prosedur pemasangannya ya. Pengukurannya, prosedur pemasangan dan pengukurannya tadi sudah saya jelaskan ya. Tombolnya ditekan push on, kemudian jika jarumnya menunjuk ke angka tertentu, misalnya 1,5, dan selektor switch-nya diposisikan pada kali 10 ohm, maka hasil pengukurannya 1,5 dikalikan skala 10 ohm, menghasilkan 15 ohm. Berarti hasil pengukurannya adalah 15 ohm. Lakukan pengukuran sampai kurang lebih 6 kali pengukuran untuk mendapatkan hasil yang akurat gitu. Kalau perlu dirata-ratakan dari hasil pengukurannya gitu. Nah, ini kalau menggunakan digital jauh lebih mudah ya. Kalau menggunakan digital sama ya, E-nya dihubungkan ke groundingnya, P-nya dihubungkan ke elektroda yang ditancapkan di tanah, C-nya dihubungkan ke elektroda yang ditancapkan di tanah. Nah, di mana antara elektroda yang satu dengan yang lain, tiga-tiganya ini dipisahkan jarak sejauh 5-10 meter. Paling bagus itu 10 meter maksimal. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa toolsnya ya. Di sini ada skalanya, misalnya kita pilih yang skala 20 ohm, kemudian di sini adalah untuk tombol pengukuran, dan ini adalah penampil hasil pengukurannya. Nah, caranya adalah uh, kita setting dulu di sini 20 ohm semisal gitu ya. Kemudian elektroda di sini sudah dalam keadaan tertancap ya, sudah tertancap dan sudah terhubung ke masing-masing probe-nya di sini, sudah terhubung. Kemudian skala sudah 20 ohm, kemudian di sini ditekan. Nah, nanti secara otomatis digital earth testernya akan menampilkan angka ya, di mana angka itu adalah angka hasil pengukurannya. Nah, angka hasil pengukurannya. Nah, di mana angka ini sudah menjadi angka pastinya ya. Kalau di analog tadi kan angka hasil pengukuran harus dikalikan dengan skala. Tapi untuk digital ini tidak perlu. Jadi ketika kita sudah setting skalanya di 20 ohm misalnya, maka yang tertampil di sini misalnya 5 ohm gitu ya. 5 ohm ini tidak perlu dikalikan 20 ohm lagi karena ini 5 ohm ini udah angka pastinya seperti itu. Jadi lebih enak menggunakan digital ya. Yang tertampil di layar digitalnya adalah untuk angka pastinya. Jadi berapa angka nilai tahanannya nanti sudah tertampil di earth tester yang digital ini. Nah, ini adalah
eh, prosedurnya ya, prosedur untuk melakukan pengukuran menggunakan earth tester. Nah, nah untuk eh, instalasinya ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya di gambar sebelumnya. Nah, ini kan ada 3 elektroda ya, satu elektroda sudah terpasang, inilah groundingnya. Kemudian di sini ada elektroda yang ditancapkan di tanah, ini ada elektroda yang ditancapkan di tanah. Nah, jarak antara ketiga elektroda ini paling tidak adalah 10 meter. Itu tidak boleh dekat gitu ya, harus 10 meter. Jadi kurang lebih adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Antara groundingnya dengan P-nya ya, elektroda P-nya dengan C-nya ini jaraknya ketiganya ini harus 10 meter. Nah, dibentuk segitiga seperti ini. Nah, ini untuk prosedur pengukurannya agar mendapatkan nilai yang akurat. Nah, di sini saya kasih contoh ya untuk cara pemasangan dan pengukurannya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada 3 kabel warna merah, ada hijau dan kuning. Nah, ini sudah ada tertera di sini. Kalau misalnya E itu nanti warnanya hijau, kemudian P-nya ini nanti warnanya kuning dan C-nya ini warnanya merah. Yang hijau ini yang nanti disambung ke groundingnya, disambung ke grounding yang sudah terpasang. Kemudian yang warna kuning nanti disambung ke elektroda yang sudah ditancapkan di tanah. Kemudian yang C ini warna merah ya, nanti disambung ke elektroda yang sudah ditancapkan di tanah. Dan jarak dari ketiga elektroda ini masing-masing adalah 10 meter. Seperti ini. Nah, di sini adalah eh, digital meternya ya, kebetulan menggunakan merek Kyoritsu ya. Jadi di sini adalah digital earth tester di mana skalanya sudah diatur 20 ohm, semisal 20 ohm ya. Nah, di sini nanti ada elektrodanya nanti ditancapkan seperti itu. Nah, ditancapkan ya, ditancapkan kemudian disambungkan ke kabel atau prop yang warna merah gitu ya, warna merah kemudian dipasang ke prop yang C. Nah, jadi antara prop yang merah dan kuning ini harus ada jarak sekitar 10 meter. Nah, di sini adalah prop-propnya ya. Tadi kan kita barusan nyambung dengan warna merahnya ya, warna merah ditancapkan di tanah, nanti warna kuning juga ditancapkan di tanah, dan yang ditancapkan di tanah antara satu dengan yang lainnya itu harus berjauhan sekitar 10 meter. Ini juga sama nanti yang di groundingnya jaraknya dengan elektroda yang P dengan yang C itu harus sekitar 10 meter. Nah, baru dilakukan pengukuran. Nanti di sini ada tombol ya, teman-teman. Ada tombol di sini, ditekan. Nanti nilai tahanannya akan muncul sendiri secara otomatis di sini. Nah, disinilah nilai pengukurannya. Nah, ini sudah disambung ke groundingnya ya. Sudah disambungkan. Nah, nilainya sudah muncul ya ketika ditekan kemudian di hold gitu ya, diputar eh, ke kanan gitu ya, hold, maka nilainya sudah muncul. Nah, inilah nilai tahanannya, di mana nilai tahanannya itu di bawah 5 ohm. Nah, ini sudah termasuk bagus. Berarti ini adalah nilai tahanan tanah yang bagus di mana hasilnya adalah di bawah 5 ohm. Nah, ketika sudah dilakukan pengukuran, maka alatnya sudah bisa dikembalikan seperti biasa. Artinya, grounding yang sudah diukur ini masih dalam keadaan baik. Kenapa masih dalam keadaan baik?
karena nilai tahanan pentanahannya dari groundingnya masih di bawah 5 ohm sesuai standar PUIL. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.